Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Galutri Prasiwi dengan NPM A1M021031. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum gerak melingkar. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, menentukan fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Yang keenam, menafsir besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum gerak melingkar yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada beban berupa beras, kemudian tali, penjepit kertas, penggaris, dan pena bekas. Didapat hasilnya 5,31 detik. Diperoleh hasilnya 4,99 detik. Diperoleh hasilnya 5,06 detik. Didapat hasilnya 5,71 detik. Didapat hasilnya 5,06 detik. Didapat hasilnya 5,23 detik. Didapat hasilnya 4,91 detik. Didapat hasilnya 4,74 detik. Diperoleh hasilnya 4,59 detik. Baiklah, berikut tabel pengamatan 5.1 hasil percobaan gerak melingkar massa beban putar 100 gram. Didapat hasil ralat mutlak dari waktu untuk 10 kali putaran yaitu 0,03 dan ralat nisbinya 0,006 serta ketelitiannya 99,9%. Sedangkan pada periode didapat ralatnya yaitu ralat mutlak 0,004, ralat nisbi 0,008 dan ketelitian 99,9%. Kemudian tabel pengamatan 5.2 hasil percobaan gerak melingkar massa beban putar 200 gram. Di sini didapat waktu untuk 10 kali putaran dan ralatnya yaitu ralat mutlak 0,08, ralat nisbi 1,5%, ketelitian 98,5%. Dan didapat hasil periode dengan ralat mutlak 0,20, ralat nisbi 1,6% dan ketelitian 98,4%. Yang terakhir, tabel pengamatan 5.3 hasil percobaan gerak melingkar dengan jari-jari 15 cm. Didapat ralat mutlak pada waktu untuk 10 kali putaran yaitu 0,04, ralat nisbi 0,8% dan ketelitian 99,2%. Kemudian untuk periode didapat ralat mutlak yaitu 9,63, ralat nisbi 0,45% dan ketelitian 99,5%.
Berikut hasil perhitungan ralat 5.1 ralat waktu untuk 10 kali putaran, ralat periode, kemudian tabel ralat 5.2 untuk ralat waktu 10 kali putaran, ralat periode, yang terakhir tabel ralat 5.3 ralat waktu untuk 10 kali putaran dan ralat periode. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari tabel pengamatan 5.1, 5.2, dan 5.3. Nomor 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar? Yaitu besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier adalah konstanta, periode, dan jari-jari. 7. Jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar berdasarkan teori. Kecepatan sudut merupakan besaran sudut yang ditempuh setiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut disebut juga sebagai kecepatan angular. Yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode dan radian. Kecepatan linier sama seperti kecepatan pada gerak lurus, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu, namun pada gerak melingkar, jarak yang ditempuh merupakan keliling lingkaran atau busur lingkaran. Kecepatan linier merupakan hubungan antara panjang lintasan linier yang ditempuh benda per selang waktu tentunya. 8. Tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan gerak melingkar. Pada percobaan gerak melingkar, dapat kita simpulkan bahwa semakin panjang tali, semakin lambat putaran bola, dan semakin besar periode, maka semakin kecil frekuensinya. Kita dapat mulai menghitung waktu dan putaran pada saat putaran bola sudah konstan. 9. Jika masa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing diubah menjadi 2 kali, lalu bagaimana dengan periodenya? Maka periode akan semakin besar karena panjang lintasan bertambah. 10. Jelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda. Baiklah, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan kecepatan V sama dengan 2 PR per T, yang dimana kecepatan yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh yaitu kecepatan linier. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum percobaan gerak melingkar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.